Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang membalas salam saya selalu diberikan kesehatan, diberikan kebarokahan, dan dilunasi utang-utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, lunas Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. RW 14 yang saya hormati Ibu PKK RW 14, Ibu Selmi Rina Ratna Putri, kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Islamic Village Ibu Mahid Dinilias, yang saya hormati Ketua Badan Pengelola Lingkungan Bapak Teguh Iman Santoso, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, saya atas nama pengurus RW mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Semoga kebersamaan ini selalu tercipta di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu saya sampaikan juga, menuju beberapa hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ada beberapa kegiatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah acara Tarhim Ramadan yang bekerja sama Majelis Taklim dan RW 14 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari di Masjid Al-Istiqna. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 14 yaitu pembagian paket sembako untuk warga sekitar yang kurang mampu. Dan juga mohon izin Pak Kasih, insya Allah pada tahun ini kami RW 14 akan mengadakan Kampung Ramadan Islamic Village dan berlangsung selama 1 bulan penuh. Kami memberi nama dengan moto BPJS, buka bersama jalin silaturahmi. Buka puasa jalin silaturahmi. Kemudian semoga melalui peringatan Isra Mi'raj ini menjadi momentum untuk memperbaiki diri kita, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan di lingkungan RW 14 kita tercinta ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga apa yang akan kita dengarkan nanti dapat menambah ilmu serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam rangkaian acara ini masih banyak kekurangan dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Izin sebelum saya tutup sambutan ini ada beberapa pantun. Pergi ke masjid sebelum isya, jalan pelan sambil tersenyum. Sambutan cukup sampai di sini saja. Takut hadirin keburu menguap duluan. Burung nuri terbang ke seberang, hingga sebentar di pohon cemara. Kalau pantunnya kurang berkenan, yang penting niatnya silaturahmi dan pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yunus Tebriogi atas sambutannya. Kita doakan untuk Ketua RW kita Bang Yogi beserta jajarannya
diberikan kesehatan, kekuatan, amanah dalam memimpin kemajuan warga, serta membawa lingkungan menjadi lebih rukun, aman, dan sejahtera. Tepuk tangan untuk Ketua RW kita. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya dari Lurah Kelapa II, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Haji Nurus Nandar SAP, Kasih Pemberitaan Kelapa II. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumin najirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Provinsi Banten, alhamdulillah sehat walafiat. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tangerang, mungkin yang hadir yang sempat disebutkan tadi. Yang kami hormati Bapak Lurah atau yang mewakili Ketua RW, RT, para tokoh agama, para alim ulama, bapak-bapak imam, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang pertama, saya pribadi sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak di perumahan Islamic Village RW 014. Saya dari Pulau Buru. Jadi Pulau Buru itu kalau mau ke Jakarta kita naik kapal laut malam 8 jam dari Pulau Buru ke kota Ambon. Dari Ambon kita naik pesawat 3 jam 20 menit. Ambon langsung Jakarta. Itu tempat saya itu. Saya sangat kenal akrab dengan Bapak Brigadir Jenderal Amriza. Jadi beliau ini dulu dandim di Kabupaten Buru. Alhamdulillah kita akrab. Kita sudah seperti keluarga besar. Dan hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di sini itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan pertemuan kita ini juga bersamaan dengan peringatan Isra Mi'raj yang dicatat dalam sejarah kejadiannya pada bulan Rajab. Meskipun malam ini kita sudah kurang lebih 12-13 Sya'ban, tapi momentum Isra Mi'raj itu tidak akan pernah hilang dari kita, karena ada kaitannya dengan ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sama-sama mendengar qori yang luar biasa. Dia membaca surat Al-Isra, atau dalam Al-Quran itu surat yang Allah urutkan pada urutan 17. Jadi Al-Isra itu surat pada urutan 17. Ayat pertama surat Al-Isra itu dia langsung menggambarkan pujian hebat kepada Allah tentang sebuah perjalanan yang juga hebat. Perjalanan
yang kalau kita ukur tidak bisa kita ketemu, nalar kita tidak bisa sampai. Di luar nalar. Kecepatan yang luar biasa pada waktu di mana teknologi tidak ada. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Isra. Biasanya kalau kita bicara Isra Mi'raj, kita biasanya langsung pada surat Al-Isra. Padahal coba kita lihat awal surat. Tiba-tiba awal surat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi, Maha Suci. Seharusnya ucapan Maha Suci itu kita ucapkan pada sesuatu yang sudah kita lihat hebat. Atau minimal kita sudah tahu kehebatannya, baru kita ucapkan subhanallah, kagum. Tapi pada ayat itu kan tiba-tiba diawali dengan subhanallah. Isra Mi'raj yang biasanya kita kaji pada surat Al-Isra itu, kalau kita lihat urutan surat ya dalam Al-Quran, Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang menurunkan surat itu Allah, yang menerima Nabi, yang mengatur urutannya juga Allah. Jadi Allah yang mengatur. Meskipun yang pertama turun itu Iqra, yang ada pada urutan pertama Al-Fatihah. Itu Allah yang mengatur. Ternyata kalau kita pelajari urutan surat itu ternyata tidak hanya Allah atur urutannya tanpa makna, ada makna. Urutan pertama Al-Fatihah. Sudahlah, Al-Fatihah itu kan biasanya kita menyebutnya dengan nama Ummul Kitab. Ya kan? Al-Fatihah, Al-Kanz, Ar-Ruqyah, Asy-Syifa, Sab'ul Masani. Banyak. Hampir 20 nama suratul Fatihah. Itu berada pada urutan pertama, sekaligus menjadi gerbang untuk kita memahami surat kedua. Surat kedua gerbang untuk kita memahami surat ketiga. Itu urutan surat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau memahami surat yang kelima, kita harus pahami terlebih dulu surat keempat. Nah, ini Allah yang atur ini urutannya. Kalau Al-Isra itu ada pada urutan ke-17, maka untuk memahami peristiwa yang hebat itu, kita harus memulainya dari urutan ke-16. Dalam disiplin ilmu apa saja, Isra Mi'raj itu kalau dikaji, dipelajari, akan ketemu dengan kebesaran Allah, pasti. Dalam disiplin ilmu apa saja. Coba kita lihat surat sebelumnya. Surat sebelumnya sebelum surat Al-Isra itu kan surat An-Nahl. An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Surat An-Nahl ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah. Dalam kaidah bahasa ya, ini banyak yang sudah paham kaidah bahasa Arab. Ata itu kan fi'il madhi. Kalau kita artikan sederhana, telah tiba, telah sampai. Amrullah dalam uraian para mufassir, amrullah itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu disebut kiamat. Kita baca tafsir itu hampir mayoritas mengatakan telah datang kiamat. Allah bilang ata amrullah, telah datang ketentuan Allah, kiamat.
Tapi kalau kita sekarang sudah rasa kiamat sudah datang belum? Belum. Kiamat yang besar ya? Belum. Tapi Allah bilang sudah datang. Lalu lanjutan ayatnya, fala tasta'jilu. Fala tasta'jilu itu, maka oleh sebab itu janganlah kalian minta dipercepat. Coba. Allah bilang sudah datang, jangan minta dipercepat. Padahal kalau kita berpikir sudah datang, tidak perlu minta, dia sudah datang. Jadi ada semacam pikiran yang bertolak belakang ya. Allah bilang sudah datang, tapi Allah bilang ke kita, jangan minta disegerakan, jangan minta dipercepat. Ada rahasia besar pada ayat pertama surat An-Nahl. Bagaimana Allah bisa mengatakan kiamat telah datang, sedangkan kita belum mengalaminya? Kalau kita manusia kan kiamat itu ada di masa depan. Kalau dia ada 100 tahun, 200 tahun, atau orang-orang Jepang berdasarkan penelitian mereka mengatakan kurang lebih 5 miliar tahun. Kalau dia ada sangat jauh di masa depan, kita belum mengalaminya, kita belum melihatnya. Tapi kenapa Allah bilang sudah datang? Di sini letak perbedaan waktu antara Allah dengan kita. Coba kita lihat sedikit ya, kita analisa ayat ini. Waktu bagi Allah sama. Masa lampau, masa kini, dan masa depan sama. Sedangkan waktu bagi kita tidak sama. Masa lampau sudah berjarak, masa depan masih ada batas. Kita secara fisik tidak bisa balik ke masa lampau. Dan kita menemui masa depan sesuai dengan hukum alam. Tidak bisa kita langsung menjangkau masa depan. Sehingga kalau Allah bilang kiamat telah datang, itu artinya Allah tidak berada di dalam ruang waktu. Kalau ruang waktu itu kita bagi menjadi 3 bilik ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 masa lampau, kelas 2 masa kini, dan kelas 3 masa depan. Kita sedang berada pada kelas 2. Masa lampau telah berjarak, masa depan masih ada batas. Tapi orang yang berada di luar sekolah, dia lihat kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama. Jadi kalau kiamat ada di kelas 3 masa depan, Allah yang dari luar ruang waktu mengatakan kiamat telah datang. Itu jadi ada perbedaan waktu antara kita dengan Allah. Sekarang coba kita lihat. Tiba-tiba Al-Isra mengatakan Subhanalladzi asra, Maha suci zat yang memperjalankan. Maha suci. Kita kagum karena ternyata seperti itu waktu. Allah di luar ruang waktu, kita berada dalam ruang waktu. Nabi Muhammad SAW berada di dalam ruang waktu. Allah berada di luar ruang waktu. Lalu sejarah perjalanan Isra Mi'raj, bukan Nabi berjalan sendiri. Asra, Allah yang memperjalankan. Sekarang pertanyaan kita kan sederhana. Kalau Allah yang memperjalankan, padahal Allah di luar ruang waktu, Nabi di dalam ruang waktu. Kira-kira bagaimana ini? Apakah Allah yang masuk ke dalam ruang waktu, baru Allah perjalankan Nabi, atau Allah keluarkan Nabi dari ruang waktu? Kalau Allah yang masuk ke ruang waktu, kayaknya tidak bisa. Karena ruang waktu kecil, Allah terlalu maha besar. Tidak mungkin yang besar masuk ke ruang yang kecil. Tapi kalau Allah keluarkan Nabi dari ruang waktu, itu sangat mungkin. Di sini
pertama letak keimanan kita. Jadi keyakinan kita tentang perjalanan Isra tidak cuma kita yakin, tidak cuma kita imani, tapi ada penjelasan yang rasional yang membuat iman kita semakin kuat. Bahwa kita yakin Allah punya kebesaran yang mampu mengeluarkan Nabi dari ruang waktu. Baru asra dia perjalankan. Sehingga kalau ada riwayat yang mengatakan, terima kasih. Kalau ada riwayat yang mengatakan pergi sampai pulangnya bekas tidurnya masih hangat, itu kan tidak logis. Coba kita bisa, bagaimana orang berangkat sejauh itu dari Makkah, jangan sampai di Sidratul Muntaha dulu deh. Makkah sampai di Baitul Maqdis, masa kendaraannya unta, kuda, keledai, yang berjalan berhari-hari, baliknya tempat tidurnya masih hangat. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau Allah keluarkan Nabi dari ruang waktu dan diperjalankan di luar ruang waktu, maka tidak bisa kita ukur kecepatannya dalam ruang waktu. Tidak bisa diukur. Sehingga kecepatan Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Allah perjalankan di luar ruang waktu. Ada yang mengatakan itu kan kayaknya perjalanan ruh, tidak bersama jasad. Dalam Al-Quran kata abdun itu sudah termasuk ruh dan jasad. Jadi kalau Allah bilang asra bi abdi abdun, itu sudah ruh, sudah jasad. Kalau kita percaya Nabi Isa diangkat oleh Allah ruh dan jasad, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa? Pasti bisa. Jadi keyakinan kebesaran Allah untuk memperjalankan Nabi di luar ruang waktu itu iman. Sedangkan penjelasan Allah di luar ruang waktu berdasarkan An-Nahl, Nabi di dalam ruang waktu, jadi mungkin saja Allah yang keluarkan Nabi dari ruang waktu, itu rasional. Sehingga peristiwa ini kita yakin dengan hati, tapi akal kita juga membenarkannya. Baru Nabi diperjalankan dari Makkah, tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, diperjalankan sampai di Baitul Maqdis, tempat Nabi Sulaiman membangun masjid. Baru kemudian Allah lanjutkan perjalanan Nabi itu sampai di Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita lihat perjalanan ini, perjalanan jangan sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kita, Bapak Ibu, kalau kita hidup pada masa itu di Makkah, mungkin kita juga kurang percaya. Kita ini kan percaya di masa ini. Coba kita berada pada masa itu. Kita yang pernah berada pada masa itu misalnya, lalu kita ke Yasrib, kita ke negeri Syam, kita ke Baitul Maqdis, kita rasakan sendiri perjalanan yang berminggu-minggu, berbulan. Tiba-tiba ada orang datang dan dia bilang dia semalam, lailan. Mungkin kita juga tidak percaya waktu itu. Tapi karena ini Allah yang memperjalankan, maka kita yakin meskipun kita ada pada waktu itu, tapi kalau kita fahami ini kebesaran Allah dan perjalanan itu, kita akan yakin. Lalu ke Sidratul Muntaha. Kita lihat lagi surat An-Nahl ayat 8, surat An-Nahl. Tadi ayat 1, sekarang kita lihat ayat 8. Ayat 8 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah bilang ada kuda, ada bigal, peranakan kuda, kemudian ada keledai. Ini jenis hewan. Tapi Allah menjelaskan di situ, bukan Allah sedang menggambarkan jenisnya, tapi fungsinya.
Fungsinya itu litarkabuha. Ya, 3 jenis ini untuk jadi kendaraan Anda. Wazina, dan juga jadi hiasan, kebanggaan. Kendaraan ini kan kita bangga, jadi hiasan kita sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Lanjutan ayat itu, An-Nahl ayat 8 itu Allah bilang, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada satu juga yang Allah ciptakan yang Anda tidak tahu. Kalau sebelumnya Allah bilang itu kendaraan, berarti satu yang disebutkan juga pasti kendaraan. Maka kendaraan yang tidak disebutkan jenisnya, tidak digambarkan itu dalam ayat, itu yang digunakan Nabi untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi memang Isra Mi'raj ini dari berbagai disiplin ilmu, kita mau kaji dari ilmu apa saja, akan ketemu kebesaran, akan ketemu dengan kebesaran Allah. Ini salah satu perspektif dari sekian banyak perspektif tentang Isra Mi'raj. Lalu setelah surat Isra, Al-Isra tadi, subhanalladzi, kagum Allah mengatur waktu sehebat itu. Kagum dengan Allah ciptakan makhluk sehebat itu. Kagum dengan Allah perjalankan hambanya dengan kecepatan yang sulit untuk diukur. Lalu bagaimana dia sampai di Sidratul Muntaha ini? Kalau di perjalanan Isra kan kita tahu dari Makkah, Madinah yang kurang lebih ya sekitar 500 kilo. Kemudian lanjut lagi ke Baitul Maqdis. Kita bisa napak tilas lah perjalanan itu. Tapi kalau yang di atas perjalanan sampai di Sidratul Muntaha, itu puncaknya dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Najm. An-Najm ayat 13 itu Allah bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Nabi, dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril itu dengan wujud yang asli. Di mana dia lihat? In Sidratil Muntaha. Dia melihatnya di Sidratul Muntaha. Nah, ini kita yakin bahwa dia sampai di Sidratul Muntaha. Tapi sekali lagi, keyakinan Nabi sampai di Sidratul Muntaha itu berdasarkan penjelasan yang rasional dari surat An-Nahl. Ini perjalanan di luar ruang waktu. Dia sampai di Sidratul Muntaha. Lalu diperjelas oleh Nabi dalam hadis. Seperti Abdullah bin Mas'ud yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab-kitab hadis. Itu kan ketemu Nabi di Sidratul Muntaha itu, Nabi ketuk pintu langit. Jibril mengatakan kepada Nabi, ketemu dengan Allah. Diketuk pintu langit, awalnya kan tidak dibuka. Nabi balik kepada Jibril, Allah tidak buka, bagaimana ini? Saya bisa ketemu. Jibril mengatakan, ucapkan pujian tertinggi untuk Allah. Kalau pujian tertinggi itu diucapkan, baru nanti Allah membuka pintu langit. Lalu dalam hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi kemudian mengucapkan pujian tertinggi, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang kemudian dimasukkan dalam oleh-oleh Isra Mi'raj, bacaan salat. Dialog Nabi dengan Allah. Ketika Nabi ucapkan segala kemuliaan, segala kehormatan, segala keberkahan, segala rahmat, segala kebesaran milik Allah. Baru Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Jadi salat kita itu, kita mengulang dialog Nabi dengan Allah. Itu salat kita yang menjadi oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Jadi ini perjalanan yang luar biasa, mukjizat. Mukjizat Nabi Isra Mi'raj. Mukjizat Nabi membelah bulan.
mukjizat Nabi Al-Quran. Dari seluruh mukjizat para nabi, hanya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa dibuktikan sampai saat ini. Itu dari seluruh mukjizat para nabi. Dia ketemu dengan Ibrahim. Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, laqitu Ibrahim lailata usri bi. Saya ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Lailah perjalanan. Lalu faqala, Ibrahim berkata kepadaku, kata Nabi, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Kita ini dapat salam dari Nabi Ibrahim. Wa akhbirhum, kabarkan kepada umatmu, annal jannata thayyibatut turbah. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, bahwa surga itu harum debunya, tanahnya harum. Thayyibatut turbah, uzbatul ma, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan surga itu datar, luas. Wa anna ghirasaha, tanamannya. Pesan salam dari Nabi Ibrahim kepada kita bahwa surga itu tanah yang harum, yang luas, tumbuhannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang Nabi ajarkan. Ringan diucapkan, berat dalam timbangan. Itu tanamannya. Jadi ini pertemuan antara dua nabi yang hebat. Kita lihat dua nabi yang hebat ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang pertama membawa agama ini secara konsep dalam lembaran-lembaran suhuf Ibrahim. Ini nabi yang pertama kali membawa agama terkonsep. Lalu nabi yang kedua, Nabi Muhammad SAW, nabi yang menyempurnakan agama yang didahului oleh Ibrahim alaihissalam. Ini dua nabi yang kemudian Allah gabungkan dua-duanya dalam ibadah salat oleh Isra Mi'raj. Coba kita lihat salat ini. Salat ini ibadah yang hebat. Di dalam salat kita itu bergabung konsep besar Islam, hablum minallah, hablum minan nas. Kita baru takbir Allahu Akbar. Setelah niat kita takbir, diawali dengan pengawalan Ibrahim. Dalam surat Al-An'am ayat 76, Ibrahim membaca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin. Itu yang dibaca Ibrahim. Kita baru saja bertakbir. Ini oleh-oleh ya, oleh-oleh Isra Mi'raj yang Nabi dipanggil oleh Allah untuk dapat oleh-oleh yang hebat itu. Itu kita pertama takbir langsung dikawal oleh Nabi Ibrahim yang pertama membawa konsep agama. Lalu di akhir sebelum salam kita mengulang dialog Nabi Muhammad SAW. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyib. Dua nabi hebat mengawal kita dalam salat. Jadi pengawalan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Baru dua-dua nabi digabungkan. Ala Ibrahim, ala ali Ibrahim, ala Muhammad, ala ali Muhammad. Dua-duanya digabungkan. Jadi dari situ terbukti banyak aspek. Salah satu aspek agama ini yang diwariskan oleh Ibrahim sampai Nabi penutup satu agama itu. Orang banyak berdebat, apa ini agama Ibrahim apa? Karen Armstrong misalnya, dia menulis dalam buku sejarah agama, dia bahas agama tetap dari Ibrahim. Orang bertanya, Nabi tidak jawab dengan lisan. Kalau ada orang berdebat tentang apa agama Ibrahim, Nabi tidak jawab dengan lisan. Berdebat tidak perlu. Nabi langsung menunjukkan kepada dunia yang dilakukan Ibrahim saya tetapkan sebagai syariat haji. Jawaban yang paling cerdas dari Nabi.
yang dilakukan oleh Ibrahim, istrinya Siti Hajar, lari dari Safa Marwah, Nabi tetapkan sebagai rukun haji. Ibrahim melempar setan, Nabi tetapkan sebagai rukun haji. Ibrahim dan Ismail tawaf, Nabi tetapkan sebagai rukun haji. Nabi tidak jawab agama Ibrahim apa, tapi Nabi tetapkan yang dilakukan Ibrahim menjadi syariat Islam. Itu bukti bahwa keduanya sama. Jadi yang Nabi praktekkan, yang Nabi tetapkan itu jawaban dari seluruh perdebatan tentang asal agama. Nabi mulai perjalanan dari Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim. Ibrahim membangun Ka'bah itu bukan asal tiba-tiba bangun. Itu prosesnya panjang dan sangat bersusah payah. Awal kan uji, ini kan membangun rumah Allah ini. Kita saja kan kalau mau bangun rumah kita cari tukang yang baru, yang terpercaya, agar kualitas rumahnya bagus. Ibrahim Allah uji terlebih dulu. Dibakar oleh Namrud. Malaikat yang mengatur angin saja tanya kepada Ibrahim, apa yang bisa saya bantu? Ibrahim jawab, tidak perlu. Yang menurunkan hujan, apa yang bisa saya bantu? Saya turunkan hujan biar padam apinya. Ibrahim, tidak perlu. Jibril, komandannya malaikat tawarkan, apa yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Lalu Anda butuh apa? Saya butuh bantuan dari Allah, tapi Allah sudah tahu apa yang saya mau. Ujian pertama coba. Allah lihat Ibrahim pertama, benar-benar ini amanar Rasul, beriman betul Rasul ini. Jadi kita ini kan kalau dapat ujian itulah qul huwallahu ahad Allahus samad. Kita pegang saja kepada Allah itu. Ujian pertama lulus, apa langsung disuruh bangun? Belum. Allah uji lagi Ibrahim pada ujian yang lebih berat. Kalau yang pertama tadi dibakar, keselamatan dirinya, dia tetap serahkan kepada Allah. Lalu ujian kedua, dia berdoa setiap hari kepada Allah untuk memberinya keturunan. Ismail lahir, anak yang luar biasa dirindukan bertahun-tahun. Allah suruh sembelih. Allah uji lagi. Ini dia masih cinta saya apa cinta anaknya ini? Ternyata ketika Allah perintahkan sembelih, dia sembelih. Ujian dari Allah yang luar biasa. Dan di situ teruji betapa bobot iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian itu selesai baru Allah bilang apa? Bangun. Ketika Allah perintahkan Ibrahim bangun Ka'bah, baru dibangun. Jadi untuk membangun rumah Allah yang menjadi kiblat kita itu prosesnya panjang, dengan ujian yang bertubi-tubi, yang berat. Kita belum tentu lulus ujian itu, tapi Ibrahim lulus, maka dibangunlah Ka'bah. Maka Nabi mulai perjalanan dari bangunan suci Ka'bah. Lalu Nabi bertumpu untuk berangkat Mi'raj itu di bangunan juga yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Baitul Maqdis. Jadi kalau di Makkah itu ada makam Ibrahim, tempat berpijak Ibrahim. Nah di Baitul Maqdis itu ada tempat berpijak Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha. Ada dua pijakan ini, pijakan Nabi Ibrahim dan pijakan Nabi Muhammad SAW. Dulu kan kiblat kita itu kan Baitul Maqdis. Kiblat kita itu masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu. Tapi karena Nabi mohon kepada Allah, maka kiblatnya dialihkan lagi kepada Nabi Ibrahim yang lebih dulu membangun, atau kita bilang yang senior lah, kira-kira begitu. Dikembalikan kepada yang senior, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini dua nabi yang luar biasa. Lalu sholat kita tadi diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apa maksudnya salam? Ibnu Arabi
Dalam dia punya tulisan dia bilang begini. Hakikat salat dalam konsep Ibnu Arabi. Kita salam itu kan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Kita ucapkan kepada siapa? Yang ada di jejeran kanan kita. Saya mengucapkan keselamatan bagimu. Rahmat Allah saya berharap datang kepadamu. Keberkahan Allah juga datang kepadamu. Sederhananya, saya tegaskan bahwa keberadaan saya di sini, Anda aman. Kira-kira begitu. Kita ucapkan juga yang ke kiri. Assalamualaikum. Keberadaan saya di sini, Anda aman. Itu di masjid. Kalau dalam hidup bermasyarakat, berapa banyak tetangga kita yang ada di kanan, mereka harus aman karena kita. Berapa banyak tetangga kita yang ada di kiri, mereka juga harus aman karena kita. Itu baru salat telah kita tegakkan dengan sebenar-benar. Jadi salat itu memang perintahnya aqimus salat. Aqimus salat, sempurnakan di masjid maupun di masyarakat. Kalau kita bisa mempraktekkan nilai salat yang di masjid dalam lingkungan sosial, baru kita bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu. Jadi memang salat ini hebat. Apalagi dia yang pertama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang bobot ini orang-orang biasanya buat ilustrasi begini. Ini kita syahadat, salat, puasa, zakat, haji. 5 dasar rukun Islam ini Islamnya, itu kan 5 dasar menggenggamnya. Kalau kita tidak mampu haji, tidak perlu, tidak kuat puasa, fidyah, tidak bisa zakat, nanti terima. Tapi kalau salat ini tidak bisa dilepas, karena kalau sampai kita lepas ini jatuh agama. Jadi ibadah yang bobot ini Allah harus panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terima ibadah yang hebat. Jadi ada konsep hablum minallah, hablum minannas. Praktekkanlah nilai salat kita yang merupakan oleh-oleh Isra Mi'raj ini dalam salat dan dalam masyarakat. Kalau itu sudah kita praktekkan, baru kita mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya kayaknya sudah habis ya. Kita lanjut sebentar ya, boleh ya. Ini saya jauh-jauh dari Pulau Buru loh. Pulau Buru itu tempat pembuangan tapol. Tahanan politik. Dulu Pramudia Anantatur kan di sana. Almarhum Pak Bambang Pranowo itu pernah bertugas sebagai dai 9 tahun di Pulau Buru. Bambang Pranowo itu ya. Jadi di sana itu tempat pembuangan tapol. Cuma kalau kita ada yang ke Pulau Buru mau cari tahu di mana tempatnya, wah itu udah dihancurkan semua, udah jadi sawah semua itu. Jadi kita itu sawah kita itu cukup luas, ribuan hektar dalam pikiran orang-orang di kampung-kampung di Pulau Buru. Kalau dikasih gas, malah takut. Ini kita kasih gas, wah ada berani. Dia berpikirnya seperti bom gitu lah, gas. Jadi, kalau mau puasa, nanti sebulan, 2 bulan sebelum Ramadan itu, orang-orang di Pulau Buru, di kampung-kampung itu, membagi-bagi tugas, dibentuk kelompok. Yang laki-laki beberapa kelompok. Tugasnya apa? Ke hutan cari kayu bakar. Ibu-ibu beberapa kelompok. Tugas ibu-ibu cari kelapa. Jadi tugas ibu-ibu itu urusannya nanti minyak goreng, bapak-bapak urusannya nanti kayu bakar. Nanti kalau ibu bapak kalau mau puasa, misalnya sekarang udah dekat puasa ini, kalau bisa sampai di Pulau Buru, jalan di kampung-kampung itu jalan raya penuh dengan jemuran kayu bakar. Jemuran kayu bakar penuh di sepanjang jalan. Lalu nelayan itu tiap hari siang malam cari ikan itu
untuk dikeringkan persiapan puasa. Nanti sembako disiapkan. Ini orang yang tingkat pendidikannya rendah. Tapi kalau ditanya, Bapak sibuk ya, ada kayu bakar, ada minyak goreng, ada ikan yang dikeringkan. Ini buat apa? Buat persediaan sebulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita sudah tidak ingin disibukkan dengan kerja. Itu orang-orang di kampung-kampung. Kita hanya ingin di bulan puasa itu, kita puasa, tadarus, salat. Itu saja. Coba, hebat sekali itu nilai puasa itu. Nanti 2 mingguan sebelum, sekarang hampir nisfu Sya'ban. Orang ke kubur, bersih-bersih, ziarah. Lalu rumah-rumah dicat, pekarangan dibersihkan, pagar yang rusak dirapikan, seluruh perkakas-perkakas. Tapi orang yang tadi yang akarnya pas-pasan di kampung-kampung itu hebat sekali terima puasa. Waktu itu dia datang, mereka sambut dengan riang gembira. Kita sekarang evaluasi. Ini di antara kita ini udah dekat-dekat puasa nih, setengah bulan kira-kira. Ini senang atau tidak kita ini? Senang. Ya kita kan jawab saja sendiri-sendiri kan. Saya ini kayaknya kurang senang puasa ini. Apalagi kalau siang ini, aduh, merokok sudah nggak bisa, minum es jeruk sudah nggak bisa, macam-macam lah. Nah ini kita evaluasi, senang atau tidak puasa datang. Kita mau senang, mau tidak senang, dia pasti datang. Dia akan datang menyapa kita di sini ya, di Islamic Village ini. Dia sapa orang-orang yang ada di sini. Saya datang. Ada sambutan nggak ini? Makanya sambutan yang paling hebat, yang terpenting kita adalah sucikan jiwa kita. Karena senang atau tidak tergantung kebersihan jiwa. Orang-orang yang bersih jiwa itu, Ibnu Athaillah bilang apa? Athaillah Al-Sakandari ya, abad ke-13-14 itu. Dia bilang apa? Kalau Anda merasa berat sekali dalam ibadah, sholat Anda berat, jangan berhenti, terus. Karena beratnya ibadah wajib itu tanda ada dosa yang bergantung pada badan. Jangan berhenti, kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Teruskan, istiqamah sampai pada satu titik. Ketika salat itu sudah terasa ringan, enak, bersyukurlah. Karena ringannya ibadah wajib itu tanda dosa telah Allah gugur. Jadi kita harus istiqamah. Ini kan kita umumnya ya umum. Saya tidak tahu di sini mungkin enggak. Di Kabupaten Buru itu umumnya kalau kita tarawih itu pertamanya ramai sekali tarawih itu. Sama ya. Ternyata manusia sama ya. Jadi pertamanya itu rame. Tarawih itu wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi jangan diremehkan. Nah kita kalau di akhirat yang kita cari, yang kita harap dari Nabi apa coba? Syafaat. Bapak Ibu tahu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Imam Tirmizi dalam hadis dia mengatakan yang pertama ditimbang oleh Allah salat wajib. Malaikat timbang nih salat wajib. Orang-orang dari RW 014 ini. Malaikat timbang salat wajibnya. Malaikat sampaikan kepada Allah, intaqasa min faridati Rabbi. Wahai Tuhanku, salat wajibnya kurang timbangannya. Apa coba? Kita mau cari syafaat apa? Kita tidak bisa datang langsung kepada Nabi. Wahai Nabi saya ini timbangannya kurang ini, bagaimana ini? Tidak bisa. Lalu Allah bilang kepada malaikat, fanzuru hal li ibadi min tatawwu. Coba cek hambaku itu ada sholat sunnah yang dia bikin atau tidak. Yukammil ma intaqasa min faridati. Kalau ada sholat sunnah yang dia kerjakan, bawa ke sini. Tambahkan timbangan sholat wajib yang kurang. Sholat sunnah adalah syafaat. Coba bayangkan itu.
Makanya tarawih itu sunnah, tapi jangan diremehkan. Sedekah, coba kita hitung yang punya Allah dan punya Nabi. Yang milik Allah sedikit. Yang milik Allah apa? Salat wajib 5 waktu, 1 hari 17 rakaat. Puasa wajib 29, 30 hari. Zakat yang wajib setahun sekali. Haji kalau bisa. Sedikit. Tapi yang punya Nabi, coba kita lihat kasih sayang Nabi kepada kita umatnya ini. Yang punya Allah 17 rakaat, yang punya Nabi bisa kita lakukan ratusan rakaat. Nabi seperti tahu betul umat itu. Nabi tahu umatku ini nanti salat sunat duha dia mungkin malas. Saya titipkan di salat sunnah qabliyah. Saya taruh lagi sunnah ba'diyah. Saya taruh lagi sunnah di malam hari. Jadi hampir di setiap jejak waktu itu Nabi titipkan salat sunnah. Coba seberapa kasih sayang Nabi. Jadi kalau Nabi berpikir kalau umatku ini malas di waktu ini, mungkin dia rajin di sunnah ini. Cuma Nabi titip di seluruhnya untuk kita. Cuma kan Nabi tidak bilang itu syafaat. Tapi kita beragama ini harus kita berpikir, menganalisa. Kalau dalam hadis tadi Allah bilang, bawa ibadah sunnah untuk menolong timbangan wajib yang kurang, berarti ibadah sunnah itu adalah syafaat. Saya tulis dalam artikel ilmiah saya itu, serpihan syafaat Nabi di alam raya. Zakat yang punya Allah sedikit, setahun cuma 1 kali. Tapi sedekah yang Nabi anjurkan yang sunnah bisa kita beri berkali-kali dalam sehari. Semalas-malasnya orang sholat sunnah, di bulan puasa tarawih dia masih hadir. Coba, kurang apa sayang Nabi kepada kita itu? Jadi sampai orang tidak sholat duha, tidak sholat malam, Allah kan tanya ada sholat sunnah yang dia buat atau tidak. Oh ada tarawih, bawa ke sini. Tambahkan wajib yang kurang. Sekikir-kikirnya orang, sepelit-pelitnya orang untuk berinfak, mungkin Nabi juga sudah mengukur. Mungkin ada hambaku yang pelit, kikir, sedikit saja dia tidak mau. Nabi kasih turun yang standar paling minimal yang pasti seluruh orang bisa. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Bayangkan ini. Nabi sehebat itu menjaga kita. Dia tidak ingin kita celaka. Jadi ambil dulu serpihan-serpihan syafaat yang sudah ada. Nanti di akhirat kurang, baru Nabi tambahkan. Jangan tiba-tiba wajib ditimbang kurang datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya butuh syafaat. Kalau misalnya Nabi tanya, itu yang saya sebar di dunia Anda ambil nggak? Nah kita jawab apa coba? Maka tarawih itu jangan diremehkan. Meskipun itu justru sunnah yang akan menyelamatkan kita. Jadi ibadah kita sehebat itu. Perjalanan Isra Miraj sehebat itu. Dilakoni oleh 2 nabi yang hebat. Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada umatnya, kepada kita. Ingat, surga itu tanamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Perbanyaklah ucapkan zikir itu. Kemudian terakhir, yang masuk surga siapa? Allah bilang dalam Al-Quran itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang Allah sambut di sana orang yang hatinya bersih. Yang hati bersih itu hati seperti apa? Tidak ada dendam, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki. Jadi dikikis, dibuang. Menyambut Ramadan ini, hilangkanlah segala iri hati. Hilangkanlah segala rasa dendam. Suka menghasut, nggak boleh. Memfitnah apalagi, lebih tidak boleh. Jadi kita jaga kebersihan hati agar puasa kita berkualitas. Kalau puasa kita berkualitas, insya Allah di akhirat semua senang.
orang mukmin, pahala yang dia terima sesudah dia meninggal dunia akan lebih banyak dari yang selama dia hidup. Karena kalau dia hidup cuma 80, 70, 60, 90 tahun, di alam barzah dia menunggu kiamat ribuan tahun, lalu ada amal jariah yang dia tinggalkan di dunia ini, di alam barzah dia sudah tidak ibadah lagi. Tapi amalannya mengalir selama ribuan tahun menunggu proses kiamat. Maka untuk menjadi orang yang berkualitas dan bermanfaat, cukup menjadi orang yang baik. Baik untuk diri sendiri, baik dengan orang lain, dan baik menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada peringatan Isra Mi'raj dari Pulau Buru untuk Tangerang. Ini saya tidak bisa berpantun, mohon maaf ya. Orang-orang yang jago-jago pantun seperti yang tadi ini saya tidak bisa. Iya, saya tidak bisa pantun. Saya pernah beli durian di Desa Wasi. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.